Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Isa dan Kak Ati. Nah, kita di sini masih ibadah online adik-adik. Tapi Tuhan pasti menolong dan menjaga kita. Oke, Kak Ati? Betul Ya. sekali, Kak. Kita akan mulai ibadah ini dengan pujian Ku Datang Kehadiran-Mu. Ku datang kehadiran-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang segala puji amat kemuliaan bagimu, oh Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha. Segala puji amat kemuliaan bagimu, oh Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku, Allahku, Allahku, ya Rajaku. Ya, sebelum mulai ibadah ya Kak ya, kita akan berdoa pada Tuhan, biarlah ibadah ini dipimpin oleh Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan jika pada kesempatan hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk ibadah online Tuhan. Tuhan juga mengizinkan kami untuk Natalan, untuk tahun baru. Tuhan sudah menjagai kami. Kami yakin Tuhan masih menjagai kami selalu. Dan kami minta tolong Tuhan, biarlah ibadah ini Engkau sertai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita pujikan lagi dengan lagu Oh Tuhan Pencipta Langit dan Bumi. Lebih semangat lagi. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Oh, tiada yang mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. Sekali lagi. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Oh Tuhan Pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil baginya. Oh, tiada yang mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada, tiada mustahil
baginya, mustahil baginya. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan segala. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Onya dalam ibadah anak online di hari Minggu ini. Pertama-tama Kak Onya mau mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru. Apa kabar adik-adik dan keluarga semua yang ada di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap bersukacita. Untuk hari ini, sebelum kita mulai dengan pembacaan Alkitab, mari kita bersama-sama berdoa. Puji dan syukur hamba-Mu naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan boleh kembali menyapa adik-adik terkasih melalui ibadah online hari ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca dan belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami maksud dari firman-Mu, dan juga firman-Mu boleh menjadi penguat bagi iman kami dan penyegar bagi semangat jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, memasuki minggu kedua di tahun yang baru, tahun 2021, kita semua masih dihadapkan pada kondisi yang sulit, yang berat karena pandemi COVID-19. Tidak hanya kita, tetapi semua orang di seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan anggota keluarganya karena terpapar virus. Mereka yang terpapar COVID-19 harus menjalani perawatan dengan diisolasi, merasakan kesepian jauh dari keluarga. Semua orang merasakan kesulitan dan kesedihan karena pandemi ini. Mungkin adik-adik juga di rumah merasakan hal yang sama. Karena pandemi COVID-19, kalian tidak bisa pergi ke sekolah, harus menjalankan pembelajaran jarak jauh dari rumah, harus menghadapi masalah-masalah karena jaringan internet yang terganggu, atau laptop, HP, perangkat yang tidak berfungsi dengan semestinya. Mau bertemu, bermain dengan teman-teman, kalian harus menjalankan anjuran untuk tidak menimbulkan keramaian, menjaga jarak satu dengan yang lain supaya mencegah virus itu tidak tertular
atau menyebar lebih banyak lagi. Jadi kita semua dihadapkan pada situasi yang berat, masalah-masalah yang sulit, terutama di beberapa waktu belakangan ini. Tetapi adik-adik tahu tidak kalau Yesus juga merasakan kesulitan menghadapi masalah-masalah selama berada di dunia. Bahkan sejak Yesus masih bayi, sudah dihadapkan pada kondisi yang membahayakan. Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah Yesus ketika masih bayi untuk melihat bagaimana penyertaan Allah senantiasa setia dalam sepanjang kehidupan kita, terutama ketika kita menghadapi masa-masa sulit, menghadapi masalah-masalah. Untuk itu, kita akan membuka Alkitab kita dan membaca dari Matius 2 ayat 12 sampai 15 yang dilanjutkan dengan 19 sampai 23. Adik-adik sudah siap dengan Alkitab masing-masing? Yuk kita simak dan kita baca bersama-sama. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut Orang Nazaret. Adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang diarahkan oleh Tuhan untuk pergi dari Bethlehem menuju ke Mesir dan pada akhirnya menuju ke Nazaret. Apa yang terjadi sehingga Allah menuntun Yusuf, Maria, dan bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir? Nah, kalau adik-adik masih ingat di cerita minggu lalu tentang orang Majus yang membawa persembahan kepada Yesus, orang-orang Majus tersebut kembali ke tempat tinggal mereka melalui jalan yang lain. Padahal Herodes menginginkan agar mereka kembali kepada Herodes dan melaporkan hasil kunjungan mereka. Nah, karena tidak sesuai dengan keinginannya, Herodes menjadi marah. Ia marah dan ketakutannya akan hadirnya seorang anak yang disebut sebagai raja orang Yahudi ini membuat ia mengeluarkan suatu perintah yang membahayakan bagi Yesus.
Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak bayi hingga anak yang berusia 2 tahun. Nah, oleh karena itu, Allah menuntun dan mengarahkan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus agar terhindar dari niat jahat Herodes ini. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita hari ini? Kita melihat bagaimana Yesus semasa berada di dunia menghadapi banyak masalah. Jadi tidak hanya kita manusia yang menghadapi masalah-masalah, Yesus pun juga menghadapi masalah. Tetapi yang perlu kita yakini dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Allah itu tidak pernah pergi dari kita, tidak pernah lepas dari kita. Seperti kisah di mana Maria, Yusuf, dan bayi Yesus diarahkan oleh Allah untuk pergi ke Mesir dan akhirnya menuju ke Nazaret. Itu adalah bentuk perlindungan Allah. Nah, di dalam kehidupan kita, dengan masalah-masalah yang sedang kita alami saat ini, seperti yang kakak sebutkan tadi di awal, kita juga punya Allah yang melindungi kita, yang melingkupi kita dengan penyertaannya, sehingga kita aman, kita dijaga selalu. Bentuknya seperti apa? Lewat orang-orang di sekitar kita yang menunjukkan kasih, menunjukkan perhatiannya kepada kita. Itu adalah bentuk kasih Allah bagi kita. Dengan berkat makanan yang selalu tersedia, tempat tinggal, juga hal-hal baik yang selalu melingkupi kita, itu adalah penyertaan Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita, adik-adik semua, saat menghadapi masalah, menghadapi pandemi COVID-19, ingat bahwa Allah ada untuk kita. Kita mungkin merasa takut, ragu, seperti Yusuf yang sempat merasa ragu juga di dalam bacaan kita hari ini. Tapi kita harus percaya bahwa Allah menyertai kita dan akan memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan bantuan-bantuan, memberikan arahan-arahan lewat orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita selamat, kita aman dalam tuntunannya. Mari kita tutup firman hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kembali mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu dalam penyertaan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami selalu aman dalam lingkupan-Mu meskipun setiap hari kami tidak pernah lepas dari masalah-masalah. Di dunia ini kami dihadapkan dengan berbagai macam masalah, terutama saat ini dengan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi. Kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Kami percaya melalui orang-orang terkasih, orang-orang di sekitar kami, mungkin juga tidak kami kenal, tetapi Engkau kirimkan mereka untuk menunjukkan perlindungan-Mu, menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan perhatian-Mu bagi kami. Kami mau terus percaya bahwa penyertaan-Mu selalu melingkupi kami. Kiranya kekuatan-Mu juga Engkau limpahkan bagi kami masing-masing untuk punya semangat, punya iman, menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan setiap tugas, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Sehingga melalui apa yang kami kerjakan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk ke ayat super. Hari ini ayat super kita diambil dari Mazmur 121, ayat 5 dan ayat yang ke-7. Jadi ada 2 ayat ya, ayat 5 dan ayat yang ke-7. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekali lagi kita baca dan kita yakini sama-sama
Mazmur 121 ayat 5 dan ayat 7. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Bukan begitu, Kak Isa? Betul sekali, Tuhan pasti menjaga kita. Oke, mari sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa dan pujian Bapa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah melalui ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya atas penyertaan-Mu. Kami sudah boleh memuji Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah boleh menghafalkan ayat. Kiranya Tuhan, apa yang hari ini kami dapatkan dari ibadah ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga itu boleh menjadi berkat bagi kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, hari lepas hari, untuk senantiasa Engkau jaga, Engkau pimpin dan pelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.